2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan baca firman Tuhan ini bersaut-sautan. Saya ayat 1, saudara ayatnya yang kedua, dan nanti sama-sama di ayatnya yang ke-7, saudara-saudara. Yesus Kristus akan datang kembali. Saudara percaya itu? Amin. Harus percaya, karena itu janji Tuhan Yesus. Saya mulai hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan. Ayat 2, saudara mulai yang keras. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan jurusan yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir atau hari ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Di manakah janji tentang kedatangan itu? Segala sejarah bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu telah seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Perhatikan ayat 5 garis bawahi. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Sama-sama 2-3. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik. Beri tepuk tangan untuk firman Tuhan ini. Yang keras, saudara-saudara. Amin. Kalau kita belajar surat pembuka dari 1 Petrus dengan surat 2 Petrus, saudara akan menemukan bahwa di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua, saudara akan menemukan bahwa surat ini dikirim kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan, yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan juga Asia Kecil. Tetapi di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-1, surat ini pun juga dikirim kepada orang-orang beriman dimanapun berada. Berarti kesimpulannya, surat 1 Petrus dan surat 2 Petrus ini ditujukan kepada semua orang percaya yang ada di muka bumi hari ini. Amin. Baik yang ada di Indonesia, yang ada di Asia, yang ada di Eropa, yang ada di Afrika, yang ada di Amerika, yang ada di Australia atau di 5 benua. Kenapa dia memberikan tema atau judul dari teks yang tadi kita baca hari Tuhan? Karena ada 2 latar belakang. Yang pertama adalah orang-orang Kristen yang ada di perantauan, dan juga saya dan saudara hari-hari ini adalah orang-orang Kristen yang punya pengharapan eskatologi. Apa itu pengharapan eskatologi? Pengharapan eskatologi adalah pengharapan tentang Tuhan itu akan datang di akhir zaman atau pada hari kiamat. Jadi mereka nih orang-orang yang punya semangat, saudara-saudara, sehingga mereka ini menantikan yang namanya akhir zaman. Saya yakin kita semua di sini pasti merindukan Tuhan datang kedua kali. Ada amin, saudara-saudara? Saya yakin itu hari yang paling bersuka cita. Kenapa? Karena saya dan saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, cinta Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan datang kedua kali, saya dan saudara berjumpa dengan Tuhan di angkasa, dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tetapi semangat ini, saudara, dikotori oleh orang-orang yang tampil sebagai pengejek-pengejek. Mereka berkata, di manakah janji tentang kedatangan Tuhan? Kata janji di situ, saudara, sama dengan firman. Jadi mereka berkata, di manakah firman tentang kedatangannya Tuhan? Karena bagi orang-orang yang menyusul di dalam jemaat-jemaat ini, mereka adalah guru-guru
palsu. Mereka adalah para bidat, saudara, yang mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak akan datang. Kenapa? Karena sampai hari ini Tuhan juga belum datang. Saudara perhatikan, ada seorang teolog yang bernama André Lacocque. Dia pernah berkata dalam bukunya The Book of Daniel, kalau orang berbicara tentang datangnya kiamat, itu berarti bahwa orang sudah pesimis mengenai masa depan dunia ini. Oleh karena itu, dunia dianggap akan segera berakhir. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan ini adalah orang-orang generasi selanjutnya daripada generasi-generasi Kristen yang sudah meninggal terlebih dahulu. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa Tuhan sudah berfirman, Tuhan itu pasti akan datang kembali. Karena dia berkata waktu ketika dia terangkat, saudara-saudara, dia berkata bahwa dia akan menyertai orang percaya itu, saudara, sampai kepada akhir zaman. Bahkan dia juga berkata, aku akan pergi dan menyediakan tempat bagi kamu. Dan ketika tempat itu sudah selesai, maka aku akan datang dan menjemput kamu, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu itu berada. Latar belakang yang kedua surat ini dikirim adalah karena para pengejek-pengejek ini, saudara, sengaja melupakan tradisi apokaliptik. Apa itu tradisi apokaliptik? Tradisi apokaliptik adalah narasi-narasi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mengenai situasi kondisi atau peristiwa-peristiwa menjelang hari-hari terakhir atau kiamat. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, nabi-nabi dan rasul-rasul tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan datang hari sekian, jam sekian, minggu sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tidak pernah. Yang diajarkan adalah Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Tapi sebelum dia datang yang kedua kali, akan ada peristiwa-peristiwa, akan ada situasi kondisi yang menjelang kedatangannya yang kedua kali. Amin. Sehingga saudara perhatikan ayatnya. Yang kedua di situ berkata, supaya kami mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Berarti kita coba cek satu-satu. Kira-kira di dalam perjanjian lama, siapakah atau nabi-nabi siapakah yang pernah menyampaikan tentang pengharapan apokaliptik ini? Yang pertama saya bisa berikan kepada kita semua, yakni ada seorang yang bernama Nabi Yesaya. Saudara buka Yesaya pasal 24 ayat 10 sampai 13. Kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya apa? Kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti yang waktu orang mencolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetik susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Bahkan coba saudara baca seluruh Yesaya. Kita sudah selesai baca kitab Yesaya. Yesaya banyak menubuatkan tentang akhir zaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Nabi Daniel. Saudara lihat Daniel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-4. Di situ firman Tuhan berkata, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan manteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Ini tandanya akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudara, di akhir zaman Alkitab ini semakin diselidiki oleh banyak orang. Dan yang selidiki Alkitab ini bukan hanya orang Kristen, tapi pembenci Kristus dan Kristen. Saudara main TikTok, coba saudara buka tiap hari. Tiap hari itu pasti ada live dari orang-orang yang benci Kristen dan Kristus yang serang kekristenan. Tiap hari.
Sampai kalau kita mau nonton udah capek, kenapa? Udahlah nggak usah dengar mereka, kenapa? Ya mereka kan orang-orang yang tidak memahami firman Tuhan. Mereka baca Alkitab cuman cari kesalahan daripada Alkitab. Tapi saya percaya bahwa Alkitab ini juga akan diselidiki oleh orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Bahkan tanda berikutnya adalah akan bertambah pengetahuan. Saudara lihat 100 tahun terakhir ini ada banyak penemuan-penemuan yang luar biasa. Saudara bisa lihat ada orang-orang yang menemukan bom atom yang begitu canggih. Nuklir yang begitu canggih, saudara. Ketika dilepaskan di satu negara atau di satu pulau, pulau itu bisa ditenggelamkan. Yang kedua, saudara, orang bisa bikin yang namanya transplantasi jantung. Orang bisa naik ke bulan, saudara-saudara. Bahkan juga orang-orang semakin pintar hari-hari ini. Internet, saudara, merajalela sampai ke seluruh dunia. Bahkan nabi yang ketiga adalah Nabi Yoel. Dia pernah berkata dalam Yoel pasal 2 ayat 30 sampai 31, Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum apa? Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi nabi-nabi ini sudah menyampaikan pesan Tuhan. Makanya saya dan saudara harus jadi orang-orang yang belajar Alkitab tiap hari. Saudara lihat misi dari gereja ini, yang pertama adalah memuridkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus tidak pernah hadir dan cari kelompok atau pengikut yang banyak, tidak pernah. Tuhan Yesus hadir, saudara, cuma cari apa? Murid. Makanya dari banyak orang yang ikut dia, hanya 12 orang saja yang dia pilih. Karena untuk menjadi murid, orang-orang harus belajar untuk dimuridkan. Amin, saudara. Ada banyak orang masuk keluar gereja hari ini tapi tidak mau dimuridkan. Saudara dan saya ada di gereja di tempat ini yang adalah gereja misioner. Berarti saya dan saudara harus mau untuk dimuridkan. Karena kalau kita tidak dimuridkan, saya dan saudara akan menjadi orang yang liar. Seperti tadi video yang disampaikan oleh Ketua Sinode GBI, Pendeta Rubin Adi Abraham. Bukan cuma anak remaja, pemuda saja yang harus hidup dalam komunitas pemuridan, tapi orang-orang tua pun juga harus hidup dalam komunitas pemuridan. Karena kalau jemaat itu tidak dimuridkan, dia itu tidak bisa ketemu dengan orang yang lihat dia punya kekurangan, dia punya keterbatasan. Tapi kalau saudara punya teman kelompok atau pemuridan, saudara di situ bisa belajar firman Tuhan. Saudara bisa belajar sharing firman Tuhan. Saudara bisa belajar berdoa di situ. Saudara bisa belajar bersaksi di situ. Kenapa? Karena ada banyak orang iring Tuhan bertahun-tahun, berdoa aja tidak tahu. Dan saya melihat jemaat-jemaat yang hidup dalam care, saudara. Saya suka keliling semua cares. Perubahan-perubahan yang nyata dan luar biasa terjadi dalam hidup saudara-saudara. Saya lihat dulu ada yang tidak bisa berdoa, sekarang berdoanya fasih, saudara. Dulu ada yang tidak bisa pimpin pujian, sekarang bisa pimpin pujian. Dulu ada yang tidak bisa sharing firman Tuhan, sekarang bisa sharing firman Tuhan, dan bukan cepat, bisa lama lagi sharing firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena belajar firman Tuhan dan hidup di dalam komunitas pemuridan. Yang keempat adalah Nabi Maleakhi. Dia berkata dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang kelima, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Siapakah Nabi Elia yang dimaksud di sini? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, maka berbicara tentang akhir zaman itu telah dimulai. Saudara lihat, nabi-nabi sudah menyampaikan tanda-tanda. Jadi kalau ada orang yang datang berkata Tuhan akan datang tahun depan bulan sekian, saudara jangan pernah percaya. Itu nabi palsu. Kenapa? Karena Yesus bilang dia saja tidak tahu kapan harinya itu.
Bukan berarti dia tidak tahu, dia adalah Allah. Tapi dia tidak mau bocorkan rahasia ini supaya manusia, saudara, harus berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Firman Tuhan bilang tadi, kita baca apa? Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Saudara punya rumah pernah dicuri atau dirampok? Pencuri datang, dia pernah SMS saudara, WA saudara, malam saya mau datang. Pernah? Tidak pernah. Itu pencuri yang tidak sekolah itu. Kalau pencuri yang sekolah, dia pintar. Nah, Tuhan Yesus juga begitu. Makanya salah satu tanda juga kalau kita baca saudara dalam Alkitab, akhir zaman itu manusia akan hidup sama seperti zamannya Nuh. Hidup dalam apa? Pesta pora, kawin-mawin, kepuasan duniawi. Manusia tidak terlalu fokus pentingkan pekerjaan Tuhan. Hati-hati, saya dan saudara harus selalu ingat akan hari kedatangan Tuhan. Tidak tahu kapan waktunya, tapi pasti Tuhan akan datang yang kedua kali. Amin. Itu dari para nabi. Nah, sekarang kita lihat dari ajaran-ajaran rasul-rasul. Rasul-rasul tidak pernah mengajarkan ajaran di luar daripada yang Yesus ajarkan. Nah, yang Yesus ajarkan saudara itu tercatat dalam Matius pasalnya yang ke-24. Kalau kita baca semua saudara, itu akan panjang sekali. Tapi saya bisa ringkas kepada kita semua pagi hari ini. Sebelum Yesus datang kedua kali, akan ada permulaan penderitaan atau tanda-tanda sebelum Yesus datang. Yang pertama akan terjadi yang namanya penyesatan. Jadi saudara lihat, penyesatan itu di akhir zaman itu akan semakin gencar. Rasul Petrus berkata bahwa nabi-nabi palsu, mereka itu sudah berkeliling ke seluruh dunia, menjelajah seluruh dunia untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu. Nabi palsu itu ajarannya palsu, hidupnya juga palsu. Bagaimana saudara bisa tahu ajaran itu palsu atau asli? Sederhana. Kalau saudara tiap hari baca Alkitab, maka saudara akan bisa bedakan ini ajaran yang benar dan ini ajaran yang palsu. Saudara bisa bedakan antara uang palsu dengan uang yang asli. Bagaimana cara membedakannya? Tiap hari pegang uang. Betul? Coba saudara tanya Bapak Ari, Bapak Iki yang kerja di bank. Apalagi yang kerja bagian teller saudara, itu pegang uang tiap hari. Mereka akan tahu mana uang palsu, mana uang asli. Jadi mau kenal ajaran sesat itu gampang. Saudara baca firman tiap hari, tiba-tiba ada yang bilang begini. Saudara cek, kayaknya firman Tuhan tidak bilang begitu deh. Oh, saudara sampai kesimpulan, ini ajaran yang palsu. Ada ajaran yang bilang begini, Yesus datang itu hanya sebagai raja, bukan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu dia lahir, itu orang-orang Majus itu datang persembahkan kepada Yesus itu apa? Emas, kemenyan dan apa? Mur. Yang mereka persembahkan adalah barang-barang benda-benda yang sangat mahal pada waktu itu. Dan benda-benda itu hanya bisa dipersembahkan kepada raja. Sehingga Yesus kalau datang dia bukan jadi Tuhan, tapi jadi apa? Raja. Kira-kira saudara dengar ini Alkitabiah atau tidak? Seakan-akan Alkitabiah. Betul kan? Tapi ingat dia datang juga bukan cuma raja. Dia Tuhan dan Allah. Dan ada banyak orang yang ikut seminar. Saya khotbah di tempat mereka, habis khotbah bilang, Pak Andre, kami tuh ikut seminar. Kami dapat buku ini banyak sekali, Pak Andre bisa baca. Saya pulang waktu saya baca, saya bilang, kenapa orang-orang model begini kalian ikut seminarnya mereka? Kalau tahu begitu, undang kita yang paham supaya kita bisa dobel mereka di situ. Ingat, orang-orang yang tidak belajar firman Tuhan menjadi sasaran empuk daripada pengajar-pengajar sesat. Dan ingat, pengajar-pengajar sesat tidak injili pendeta. Pengajar-pengajar sesat injili jemaat. Coba lihat kiri kanan. Bilang begini, engkau calon diinjili pengajar sesat. Serius.
Saudara yang main-main. Mereka berjalan keliling, masuk keluar rumah, saudara. Rumah kita belum dimasuki kan? Tapi akan ada waktunya. Rumah saya dan saudara akan dimasuki oleh mereka. Dan ingat, kalau saudara tidak belajar firman, mereka jauh lebih pintar dari saudara-saudara. Pintar bukan ngomong ini firman, tapi pintar balikan firman Tuhan. Sama seperti rasul-rasul palsu, guru-guru palsu yang ada di jemaat Galatia, yang masuk dan memutarbalikan Injil yang sebenarnya bukan Injil. Ada amin? Tidak heran sekarang banyak sinode suruh pendeta-pendeta khususnya yang jadi gembala harus sekolah teologi. Kenapa? Karena kalau pendeta hanya modal amin haleluya dengan mujizat tidak belajar Alkitab, wow, itu jemaatnya rawan saudara kena ajaran yang sesat. Makanya saya di sini belajar tiap hari saudara. Ada waktu senggang saya ke toko buku, saudara bisa 1 jam, 2 jam baca buku di sana. Kenapa? Karena belajar itu penting. Paulus bilang begini, tambahkanlah kepada imanmu juga dalam pengetahuan. Jadi harus bertambah ini pengetahuan. Orang dunia aja tambah pengetahuan untuk bikin rusak di dunia. Jemaat pendeta orang Kristen harus tambahkan pengetahuan tentang firman Tuhan. Amin. Kemudian saudara akan ada apa? Peperangan. Sekarang saudara lihat perang terus terjadi di mana-mana. Akan terjadi apa lagi? Kelaparan. Akan terjadi apa lagi saudara? Wabah penyakit sampar. COVID-19 sudah lewat. Nanti akan ada penyakit yang lain lagi yang lebih ganas lagi. Akan terjadi apa lagi saudara? Banyak orang akan apa? Murtad. Bahkan saya dan saudara akan diserahkan dan akan dihakimi tentang kebenaran yang saya dan saudara pegang. Tapi saudara perhatikan Matius 24 ayat yang ke-8 bilang begini. Mari baca sama-sama. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-8. Di depan 1, 2, 3. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Menjelang apa? Menjelang zaman baru. Jadi itu baru intro. Sudah tahu intro? Kalau di musik itu baru intro. Belum masuk di verse, belum masuk di bridge, belum masuk di chorus, di ref. Jadi saudara lihat, dunia tambah hari bukan tambah enak. Amin. Jadi ada saudara yang angan-angan 10 tahun, 20 tahun ke depan saya akan jadi ini, akan jadi ini. Itu bagus. Tapi saudara ingat juga, 10-20 tahun ke depan dunia akan tambah rusak dan hancur. Hati-hati. Jangan pikir dia baik aja. Pikir juga permulaan penderitaan. Itulah firman Tuhan bilang. Kalau orang meninggal hari ini dia tuh bahagia. Karena dia tidak akan menghadapi permulaan penderitaan yang begini ganas, saudara-saudara. Waktu mereka sudah selesai di bumi sehingga diangkat oleh Tuhan. Yang kedua adalah ajaran daripada Rasul Yohanes. Dia berkata seperti yang tadi saya sudah singgung, Tuhan itu berkata dia akan pergi menyediakan tempat bagi kita. Nah, ketika tempat kita semua itu sudah beres, selesai di surga, barulah dia datang. Jadi kalau tempat kita saudara belum beres, Tuhan itu belum datang. Kemudian yang ketiga adalah dari Rasul Paulus, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 10. Alkitab berkata, ayatnya yang ke-8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka atau antikris itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi Paulus bilang begini, akhir zaman sebelum Tuhan datang akan terjadi murtad dan juga munculnya seorang antikris. Antikris ini akan bikin perjanjian dengan Israel. Tapi di tengah perjanjian itu, antikris ini mengingkari perjanjiannya. Jadi saudara lihat,
rasul-rasul mengajar itu, apa yang mereka dengar dari Tuhan Yesus, itu yang mereka ajarkan. Yang terakhir, Paulus bilang dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saudara, kalau cek firman Tuhan ini mengerikan, saudara-saudara. Ini tanda akhir zaman ini begini. Lihat ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Hamba uang. Saudara lihat, setiap 5 tahun itu ada banyak orang yang mendaftarkan diri menjadi calon legislatif. Itu tidak salah. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak kompeten itu mau ikut-ikutan. Kenapa mereka mau ikut-ikutan? Karena kalau jadi pejabat itu uang banyak. Bahkan ada orang-orang, saudara, yang haus akan jabatan. Nah, manusia sekarang, saudara, jadi hamba uang. Tidak heran tiap hari hidupnya cuman pikirnya uang. Mau tidur malam pikir uang. Bangun pagi pikir uang. Tiap hari. Apakah itu salah, saudara? Tidak salah. Tapi kalau sampai jadi hamba, artinya kita ini dikendalikan oleh mamon. Uang itu hamba kita, bukan kita hambanya uang. Sehingga orang-orang di akhir zaman, mereka akan mencintai diri mereka sendiri dan akan jadi apa? Hamba uang. Termasuk apa? Pendeta pun juga bisa jadi apa? Hamba uang. Melayani hanya karena perut. Banyak pendeta khotbah pakai tarif, itu hamba uang. Ada penyanyi rohani, kalau diundang satu kali undang bayar 40 juta. Tuhan Yesus aja tidak begitu kok. Ingat, kamu nyanyi biar suara bagus pun juga, kalau tidak ada pengurapan dari Tuhan, itu nol. Jadi buat apa undang orang nyanyi bayar 40 juta, tapi sama dengan kita yang nyanyi suara kiri, tapi ada urapan. Sama aja kan? Saya bingung ya. Orang-orang tuh kalau diangkat oleh Tuhan itu gayanya tuh minta ampun. Makanya saya janji dengan diri saya, suatu saat kalau Tuhan pakai saya, berkati saya pelayanan sampai manapun juga, saya tidak akan pernah jadi pendeta yang pasang tarif dalam berkhotbah. Tidak akan pernah. Orang undang, saya akan pergi menyampaikan firman Tuhan. Dapat berkat, tidak dapat berkat, saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Hamba uang. Dari pendeta, hamba uang. Majelis, hamba uang. Sampai jemaat semua, hamba uang. Berikutnya, Alkitab berkata, mereka akan apa? Membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi apa? Pemfitnah. Mereka akan apa? Berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan apa? Agama. Mereka anggap hari Minggu itu adalah hari tidur. Mereka anggap hari Minggu itu adalah hari istirahat. Mereka anggap hari Minggu itu adalah hari cari uang lebih banyak. Mereka anggap hari Minggu itu adalah hari piknik atau liburan dan lain sebagainya. Kemudian, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengegang diri, garang dan tidak suka yang baik. Ayat 4 baca, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang kelima keras, 2-3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengingkari kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Berarti ibadah bukan sekedar ibadah, tapi ibadah itu punya kekuatan untuk merubah manusia. Amin. Makanya saya dan saudara datang gereja nih, jangan sekedar oke besok hari Minggu ada gereja jam 9. Jangan, saudara. Kita harus komit, Tuhan, saya mau ke gereja, saya mau nikmati hadirat Tuhan. Yang kedua, saya mau dengar firman, saya mau catat firman, saya mau rekam firman, saya mau simpan firman, saya mau lakukan. Kira-kira apa yang salah dalam hidup saya, Tuhan selidiki dengan firman Tuhan. Jadi kalau orang datang gereja dan tidak berubah, maka dia masuk dalam salah satu daftar atau ciri-ciri orang di akhir zaman. Saya harap kita semua gereja pagi ini tidak ada, amin. Kita semua jadi orang yang tampil beda.
Jangan sama dengan Indonesia, jangan sama. Harus beda. Orang pesta pora, kita tidak pesta pora. Orang fitnah orang, kita tidak fitnah orang. Orang rencanakan yang jahat, kita rencanakan yang baik untuk orang. Hal yang baiklah yang kita pikirkan dan ucapkan, bertindak setiap hari, saudara-saudara. Itu yang Tuhan mau. Kemudian saudara, dari firman Tuhan ini kita akan belajar 2 poin. Mengapa Rasul Petrus ini menghidupkan pengertian-pengertian ini, dan dia mau saya dan saudara menjadi orang-orang yang mengambil sikap untuk mempersiapkan diri kita sebelum Yesus Kristus itu datang kedua kali. Jadi kita tidak perlu jadi atau bikin panitia penyambutan Tuhan Yesus datang kedua kali. Tidak perlu. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang kedua kali. Tapi yang harus kita siapkan adalah bagaimana saya dan saudara itu hidup menyenangkan Tuhan. Itu yang perlu kita siapkan. Sebab Alkitab berkata, kita perhatikan poin yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Di situ berkata, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Berarti sikap yang pertama yang harus kita lakukan adalah, yang kita harus siapkan adalah, saya dan saudara harus berjuang mempertahankan iman saya dan saudara. Ajaran rasul-rasul tidak pernah mengajarkan sesuatu yang santai-santai atau enak-enak. Saudara buka Yudas pasal 1 ayat 17 dan ayat 18. Perhatikan firman Tuhan ini. Ini firman paralel dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Yudas pasal 1 ayat 17 dan 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh siapa, saudara? Rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 18 bilang, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti apa? Hawa nafsu, kefasikan mereka. Cocok atau tidak dengan surat Petrus, saudara? Cocok. Nah, apa sih yang rasul-rasul ajarkan selain daripada yang sudah kita dengar 4 poin tadi? Saudara perhatikan Yudas 1 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap apa? Berjuang untuk mempertahankan apa? Iman yang telah disampaikan kepada siapa? Orang-orang kudus. Jadi ajaran para rasul, saudara, yang mereka dapat dari Tuhan Yesus, kekristenan itu bukan santai-santai. Kekristenan itu bukan berleha-leha. Banyak orang berkata, saya udah dibaptis, jadi pasti saya mati itu masuk surga. Loh, Yohanes berkata, kalau kamu sudah dibaptis, tapi kalau kamu tidak menghasilkan buah yang baik sesuai pertobatan, kamu akan ditebang seperti pohon yang tidak berbuah dan akan dibuang kemana, saudara? Api. Jadi kekristenan kita harus memenuhi standarnya siapa, saudara? Allah. Tidak heran Yesus bilang dalam Matius 5, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Jadi orang Kristen itu tidak boleh santai-santai. Amin. Harus berjuang mempertahankan apa? Iman.
Paulus kirim surat kepada jemaat Filipi, dia bilang begini. Tetapi keselamatan yang sudah kalian dapatkan, kerjakanlah keselamatan itu. Baik aku masih ada bersama dengan kalian, dan baik hari ini pun juga aku tidak ada bersama dengan kalian. Jadi ingat, keselamatan tanggung jawab masing-masing. Ada amin? Jadi jangan suami bilang begini, istri, mama yang tanggung keselamatan jiwa saya. Jadi sudah mama ke gereja aja, nanti sudah wakili saya itu. Jangan istri berkata kepada suami, papa, keselamatan jiwa saya, papa yang tanggung. Jadi biar papa ke gereja aja, nanti tanggung keselamatan jiwa saya. Atau ada orang tua berkata kepada anak begitu, atau ada anak yang berkata kepada orang tua begitu. Saya mau berkata, keselamatan itu sendiri-sendiri. Amin. Bahkan ingat, keselamatan itu bukan warisan nenek moyang. Keselamatan itu bukan karena marganya sama. Keselamatan itu tanggung jawab apa saudara? Personal. Saudara lihat, jadi orang Kristen itu enaknya luar biasa. Diselamatkan karena anugerah cuma-cuma. Tapi ingat, setelah diselamatkan tidak boleh santai-santai. Saudara harus belajar mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari. Baca Alkitab, renungkan firman tiap hari. Berdoa tiap hari. Pelayanan lebih rajin lagi. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya rumus santai-santai menjadi muridnya Tuhan. Tidak ada. Kalau saya dan saudara baca firman Tuhan, kita akan menemukan di 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11. Di situ Petrus berkata, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Di situ ada 2 kata penting, kata suci dan kata saleh. Saya coba kasih kepada kita. Yang pertama, kata suci di sini saudara menggunakan kata Yunani hagios. Hagios itu artinya adalah dipisahkan bagi Tuhan dan dipisahkan bagi dosa. Maksudnya dipisahkan bagi Tuhan apa? Yakni digunakan untuk menekankan sifat Tuhan yang unik dan terpisah dari segala sesuatu yang duniawi atau berdosa. Bahasa teologinya orang bilang Tuhan itu Allah yang transenden, yang jauh. Saking dia begitu kudus, manusia tidak akan pernah bisa menghampiri dia. Ada 3 bencana saudara yang terjadi sebelum zaman Abraham. Bencana yang pertama adalah kejatuhan manusia. Bencana yang kedua adalah air bah. Dan bencana yang ketiga adalah pemusnahan menara Babel. Saudara tahu, bencana terbesar itu adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak akan pernah bisa menghampiri Allah. Jadi Tuhan itu Allah yang begitu suci kudus saudara. Makanya kalau ini dunia akan hancur begini rupa, saya dan saudara harus punya yang namanya apa? Hagios. Karena hagios di sini yang kedua maksudnya ada bukan hanya merupakan atribut Allah saja, tetapi juga merupakan karakter yang harus diwujudkan oleh orang-orang percaya. Makanya Petrus berkata, kuduslah kamu sebab apa? Aku kudus. Coba lihat 1 Petrus 1 ayat 16. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Baca sama-sama 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-16. Sudah ketemu? 1 Petrus 1 ayat 16, 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku apa? Kudus. Jadi kita nyanyi lagu firman tadi, ku mau sepertimu Yesus. Apalagi saudara? Disempurnakan selalu. Jadi kita ini saudara harus sama dengan pencipta kita. Kita ini harus sama dengan Tuhan yang mengasihi kita.
Jadi kita hidup akhir zaman ini jangan sama dengan orang dunia. Memang kita hidup di dunia ini masih injak tanah, saudara-saudara. Tapi jangan pernah sama dengan dunia ini. Memang kalau iring Tuhan, saudara, itu radikalnya harus 100%. Harus. Saudara tidak bisa abu-abu, main dua kaki. Sebentar saudara putih, sebentar saudara apa? Hitam. Saya baru-baru sedih sekali karena lihat ada pesta seorang pendeta. Tapi habis pesta, saudara, di rumah dia itu dugem sampai pagi. Kasihan. Pendeta ini bukan sekadar pendeta biasa di gereja, gembala sidang. Dan gembala bukan gereja Protestan Injili, gereja karismatik. Saudara lihat, kadang-kadang kita nilai dijaga perasaan siapa? Manusia. Kadang-kadang kita ini lebih tidak enak dengan siapa? Manusia. Padahal saudara kalau jaga perasaan manusia, saudara sementara tidak jaga perasaannya Tuhan. Saudara baca kitab Yeremia kan? Tuhan larang Yeremia sampai 3 kali tidak boleh berdoa ke orang Israel. Kenapa? Karena bukan hati dewa-dewa Baal orang-orang kafir yang mereka sakiti, tapi hati pula yang mereka sakiti. Ada kawin campur di situ, ada penyembahan berhala di situ, ya. Ada dosa-dosa menekan janda-janda, anak yatim, orang asing dan lain sebagainya. Saudara lihat, manusia lebih suka kompromi dengan manusia. Tapi pagi ini saya mau dorong kita semua, jangan pernah kompromi. Ada amin? Saudara ambil keputusan, minta maaf. Kalau di orang lain punya rumah, silakan kalian atur-atur. Tapi kalau di rumah saya, tidak boleh ada yang atur. Bisa saudara? Kalau saudara belum bisa begitu, berarti saudara masih setengah-setengah iring Tuhan. Betul? Ini saya ngomong dengan saudara nih. Karena kalau saudara bikin pesta, izinkan orang dugem sampai pagi, itu bukan pesta lagi saudara, itu pesta orang. Saudara izinkan orang dugem sampai pagi, dosa atau tidak? Saudara siap tenda di situ, siap lampu disco di situ, dosa atau tidak? Dosa. Makanya ada pendeta yang kalau diundang khotbah, kalau dia lihat ada lampu-lampu, dia suruh kesurun. Kalau tidak kesurun, saya tidak mau pimpin ibadah, saya pulang. Saudara lihat video baru-baru viral di Medan. Ada pendeta mau kubur orang yang meninggal, tapi mereka ini masukin itu barang-barang orang tua itu. Dia bilang kalau tidak kasih keluar, saya tidak akan pimpin. Dan betul saudara, mereka tidak mau kasih keluar, dia pulang, dia tidak pimpin itu orang mati. Itu pendeta yang menaruh itu. Jadi jangan kompromi dengan manusia, jangan pernah. Makanya kalau saudara bikin acara sampai jam 12 udah matiin lampu, udah tidur. Saudara pikir lagu sampai pagi itu orang diberkati, orang maka hati di saudara. Jadi kita bertambah tuh, orang pesta sampai pagi, mau tidur tidak bisa. Makanya di Saiful Rumah tuh kita 4 orang menikah, tidak ada disko, tidak ada. Ada bilang Pak Pendeta, kita goyang-goyang sini. Lu mau goyang di gereja, lu jangan goyang-goyang di sini. Harus begitu. Jadi saudara kalau belum dibenci, saudara itu belum radikal. Amin. Saudara harus dibenci. Ini orang dosa suci. Ya memang harus begitu. Karena firman Tuhan bilang, kalau ini dunia akan hancur, betapa sucinya dan salehnya kamu harus apa? Jadi ini bukan saya yang ngomong, oh. Ini Rasul Petrus yang ngomong, yang Alkitab ini sudah dikanonisasi. Alkitab itu sudah final. Tidak bisa ditambah, tidak bisa lagi apa saudara? Dikurang. Harus radikal. Ada yang bilang begini, lu tidak mau ikut kita, mati tidak ada kubur. Biar aja boleh kok anjing makan kita, kenapa? Loh, tubuh kita kan tidak penting. Waktu kita mati kan tubuh ini mau jadi apa urusan, gak ada urusan. Yang paling penting apa? Jiwa yang paling penting itu. Makanya kalau ada aja bilang, hey, lu jangan ancam saya. Betul saudara. Makanya saya ini bersyukur, mau jadi polisi, saya betul. Saya jadi pendeta, jadi saya ngomong begini, behantam-hantam, betul lah. Ya, saya hot begini bukan cuma di KPC, behot di mana sah? Di PD-PD itu behantam saudara.
Kenapa? Banyak orang hidup gereja, terlibat pelayanan, persekutuan doa, tapi keluar dari itu tempat hidup sama seperti orang duniawi. Tidak heran, Yohanes bilang begini, mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Perhatikan ini firman. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada apa. Jadi saudara kalau masih mengasihi dunia, saudara datang gereja ini pagi pun juga, saudara itu tidak mengasihi Allah. Minta maaf, ini memang keras ini firman. Karena memang kita dia ada di akhir zaman, jadi memang harus begitu. 16 bilang begini, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, perhatikan, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan apa? Keinginannya. Keras bertiga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Jadi harus keras, saudara. Harus ngomong firman itu harus radikal. Jangan main gila. Ya. Saya kalau hitung-hitung saya punya radikal ini belum hampir sama seperti pendeta-pendeta yang lain. Serius. Ada pendeta yang lain tuh yang keras, saudara, yang aduh itu tidak mau, saudara. Ya. Mereka pergi pimpin ibadah syukuran, kalau lihat ada lampu-lampu diskon langsung kasih turun. Kalau tidak kasih turun, saya tidak akan pimpin ibadah, saya pulang. Saudara bilang, kok pendeta lain bisa bilang, silakan cari pendeta lain toh, apa susahnya? Banyak pendeta kan begitu. Nanti ngomong keras, jemaat dari gereja. Loh, jemaat tuh harus dewasa. Kalau mau ke surga harus apa, saudara? Hagios. Harus apa, saudara? Suci. Kemudian, saudara, yang kedua itu ada kata sale di situ. Kata sale di situ menggunakan kata yang ini eusebia. Apa itu eusebia? Eusebia adalah sale atau berbudi luhur. Ketika istilah hagios ini digunakan untuk merujuk pada Tuhan dan dalam Alkitab Yunani, istilah ini menekankan sifat Tuhan yang unik dan terpisah dari segala sesuatu yang duniawi atau berdosa. Dalam konteks ini, saudara, kata hagios atau eusebia bukan hanya merupakan atribut alam, tetapi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh orang percaya. Apakah mustahil saya dan saudara jadi orang yang suci dan saleh hari ini? Tidak mustahil. Saudara ingat siapa? Nuh. Waktu Nuh hidup pada zaman itu, dia khotbah, saudara, kurang lebih hampir 120 tahun dia khotbah. Dia khotbah tidak ada satu orang pun yang apa? Bertobat. Bahkan mereka ejek dia, mereka bilang, kamu ini lagi musim panas masa bikin batra. Saudara udah diejek belum? Kamu nih gereja terus, tidur di rumah sedikit. Gereja itu hari Minggu aja. Sebentar Senin kamu ikut ibadah. Inilah Selasa, inilah Rabu, inilah ibadah aja. Kalau saudara diejek, itu kasih karunia loh. Loh ya. Nuh hidup, saudara, memenuhi standarnya Allah. Tiba-tiba air bah datang. Waktu air bah datang, yang menyesal siapa? Yaitu orang-orang yang ejek itu Nuh tuh. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Yang selamat hanya berapa orang? 8 orang. Yang lain kemana, saudara? Mati. Tidak heran firman Tuhan tadi bilang apa? Dunia dibinasakan oleh yang pertama oleh apa? Air bah. Tetapi akhir zaman bukan lagi air bah, tapi apa, saudara? Api. Lebih ganas mana, air bah atau api? Dua-dua ganas paling. Loh, kita tidur-tidur tiba-tiba tsunami naik. Ngeri atau tidak? Ngeri itu. Saya dengar satu pendeta khotbah, ada satu orang, saudara, dia bertobat karena tsunami Palu. Dia setiap hari Minggu tidak mau ke gereja, tapi hobinya piknik di pantai. Tiba-tiba hari itu, saudara, gempa dan tsunami. Maka dia berteriak
lagi Yesus tolong. Tiba-tiba saudara, di depan dia ada jerigen kosong yang pas di depan dia. Dia peluk itu jerigen saudara, dan dia dibawa oleh air saudara kurang lebih hampir 1 kilo. Dan sampai di 1 kilometer itu saudara, tiba-tiba dia berjumpa dengan satu pohon yang masih berdiri tegak. Tiba-tiba dia tersangkut di pohon itu saudara. Dan akhirnya dia tidak mati tapi selamat. Bahkan saudara tahu, dia punya pakaian di badan saja tidak putus satu benang pun juga, bahkan satu kancing pun juga. Hari itu dia bilang, Tuhan ampuni saya, hari ini saya mau bertobat. Jadi jangan bilang Tuhan belum datang, jangan santai saja. Tuhan bilang begini, kalau Tuhan belum datang, itu Tuhan sedang kasih kesempatan bagi kita untuk apa? Bertobat. Amin. Harus diambil ini kesempatan. Makanya hari ini injili terus. Saudara punya suami belum bertobat di rumah, injili dia. Bapak, bertobat udah. Kamu ini atur-atur saya. Sebelum saya cinta kamu dan nikah sama kamu, tidak ada orang yang pernah nasihat saya begini. Baru kamu aja. Loh, saya nasihat. Karena Alkitab bilang, semua yang ada di dunia ini akan hancur. Tidak ada satupun yang sisa. Jadi kalau kita cinta Tuhan, harta kita banyak nanti, waktu Tuhan datang kedua kali, musnah hilang, puji Tuhan. Jangan seperti istrinya Lot, yang suruh lari lurus, yang lihat belakang, masih lihat belakang. Jadi apa? Tiang garam. Itu orang yang cinta dunia, harta tuh begitu. Jadi kita harus punya hagios dan eusebeia. Karakter kekudusan Kristus harus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita harus mencerminkan kekudusannya Tuhan. Makanya lagu bilang apa? Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Tuhan mau neraka kosong, surga penuh. Ada amin? Tuhan tidak mau neraka penuh, surga kosong. Tuhan mau surga penuh, neraka kosong. Kalau hari ini aku berdiri depan pintu dan mengetuk, janganlah keraskan hatimu, tetapi bukalah pintu supaya aku masuk dan mendapati engkau dan bersama-sama dengan engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan kita adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang kekal. Maka janjinya juga itu kekal. Saudara perhatikan ayat 10 dan ayat 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsurnya akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan apa? Hilang, lenyap. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat apa saudara? Kebenaran. Jadi dunia ini akan hancur. Tuhan akan ganti dengan langit dan bumi yang baru. Nah, siapakah orang-orang yang akan ada di langit dan bumi yang baru? Orang-orang yang percaya kepada Yesus dan melakukan kehendak daripada Yesus Kristus. Karena orang yang melakukan ini, saudara, mereka adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya yakin kita semua di sini, kalau namanya disuruh tunggu, pasti tidak enak. Kalau kita menantikan sesuatu, pasti saya dan saudara tidak sabar. Betul? Pekerjaan yang paling membosankan itu adalah apa? Menunggu. Tapi saya percaya, yang kita tunggu itu bukan manusia biasa. Yang kita tunggu itu adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal ini adalah Allah yang pernah berjanji bahwa dia akan terangkat ke surga dan dia akan datang kembali yang kedua kali. Dan dia datang kedua kali, saudara, bukan lagi bawa keselamatan, tapi dia datang yang kedua kali itu, saudara, bawa penghakiman. Waktu dia datang yang pertama, dia bawa anugerah keselamatan. Waktu dia datang yang kedua kali, dia bawa penghakiman.
Jadi ketika nafiri Allah itu ditiup saudara, maka zaman kasih karunia, masa anugerah itu sudah ditutup, selesai. Makanya kita masih hari ini sampai tanggal 22 September ini masih zaman kasih karunia saudara. Jadi orang benar itu punya rumah di sorga masing-masing. Amin. Saya kadang-kadang ikut ibadah penghiburan, ada pendeta yang pimpin, selalu khotbah ini firman. Tuhan hanya menyediakan tempat bagi orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak akan menyediakan tempat bagi orang yang fasik atau orang yang tidak bertobat. Tidak akan pernah. Tapi kadang-kadang kalau pendeta khotbah kan ambil ini ayat kan kedengaran enak di semua orang hidup yang dengar. Padahal sebenarnya tidak demikian. Tuhan hanya menyediakan tempat bagi orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara ini percaya dan melakukan firman Tuhan, rumah kita saudara sudah ada di sorga. Tapi kalau kita hari ini masih hidup, berarti rumahnya belum jadi. Sampai kalau Tuhan datang dan kita masih hidup, berarti rumah kita itu sudah jadi. Jadi rumah sesungguhnya kita bukan ada di Fontaine, bukan ada di Namosain, bukan ada di Wali Kota, bukan ada di Kupang, tapi rumah kita sesungguhnya ada di mana? Sorga. Kita tidak tahu rumah modelnya seperti apa. Tapi yang pasti sorga itu sangat-sangat jauh lebih indah. Di dunia orang punya rumah terbuat dari marmer yang mahal. Di sorga kita jalan di atas apa? Emas tulen. Saudara punya rumah sederhana di dunia, tapi saudara punya rumah itu hebat dan keren ada di sorga. Berarti kita harus mau untuk ada di sana bersama dengan Tuhan. Tuhan mau supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh ada bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menanti-nantikan Tuhan, mari kita tunggu Tuhan dengan penuh takut akan Tuhan. Ya, jangan main-main hari ini ketika Tuhan masih kasih kita kesempatan. 1000 hari itu sama seperti 1 hari menurut Tuhan. Dan 1 hari itu sama seperti 1000 tahun. Di sini bicara bukan tentang kronos atau waktunya manusia, tapi bicara tentang kairos, waktunya Tuhan. Bagi kita 1000 tahun lama, tapi bagi Tuhan itu sangat-sangat cepat. Maka pagi hari ini saya dorong kita semua, mari saya dan saudara belajar untuk jadi orang-orang yang tidak lemah, tidak putus asa dengan penantian kita akan kedatangan Tuhan. Sambil menunggu kedatangan Tuhan, persiapkan diri dengan sebaik mungkin. Kalau saudara dapat kesempatan melayani Tuhan, layani, beri yang terbaik kepada Tuhan. Kalau saudara jadi orang Kristen hari ini, jadi orang Kristen yang jangan seperti orang dunia. Ada di gereja, pulang dari gereja harus tampil beda. Ya, saudara jangan kumpul dengan orang-orang yang hidupnya cuma kerja gosip orang. Jangan, keluar dari situ. Keluar. Paulus bilang 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan kumpul. Saudara tidak akan pernah kesepian. Tuhan akan kirim orang-orang yang dukung saudara punya kerohanian untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mau tumbuh Tuhan? Tidak lelah? Mau terus semangat? Terus semangat. Kita tidak tahu kapan, tapi yakin dan percaya Tuhan janji Dia pasti akan datang kembali yang kedua kali. Orang-orang yang namanya tercatat di surga akan hidup bersama dengan Dia di surga. Tuhan berkati kita semua pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa, saudara-saudara. Haleluya.